Yuk, balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor kali ini, gue bakal membawain cerita tentang pesugihan Bulus Jimbung. Bulus Jimbung ini semacam kura-kura ya, berpunggung lunak. Jadi, di cerita kali ini, si pelaku pesugihan ya berhasil dia kaya raya lah. Setelah melakukan ritual pesugihan Bulus Jimbung itu. Dia mempunyai 7 rumah, 7 mobil, dan 17 toko bakso. Dan punya 3 orang anak. Gak pakai lama, langsung aja gue bakal langsung ceritain cerita pesugihan Bulus Jimbung ini. Tapi sebelum dilanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Sudah 5 tahun lamanya Karjo berdagang bakso di ibu kota. 2015 lalu, ia dan sang istri memberanikan diri mengadu nasib di kota itu. Jauh-jauh dari Wonosari, mereka berdua hanya berbekal ilmu membuat bakso yang ia pelajari turun-temurun. Meski telah bekerja tak kenal lelah, hidup keduanya masih aja tak berubah nih. Mereka berdua tinggal di sepetak ruang sewaan, ruang sebesar 3x4. Tempat mereka melakukan segala sesuatunya seperti tidur, memasak, jualannya, dan berkegiatan sehari-hari. Tiap subuh menjelang, keduanya bergegas pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk jualan. Tak lama Pak Sutri itu kemudian membuat bakso dengan resep khas milik keluarganya. Pukul 6 pagi, keduanya sudah siap untuk menjajakan bakso berkeliling kota. Ting, ting, ting. Begitu bunyi mangkuk yang dipukul Karjo ketika menjajakan baksonya. Sang istri juga setia menemani langkah suaminya mencari nafkah. Bila siang hari tiba, keduanya akan berhenti di depan perkantoran di Jakarta Utara. Para karyawan akan berbondong-bondong antri membeli bakso buatan mereka yang sangat lezat. Meski memiliki pelanggan, hasil jualan bakso mereka masih kurang untuk hidup sehari-hari. Kehidupannya 5 tahun di ibu kota masih saja melarat. Ditambah keduanya juga mencoba untuk memiliki momongan, tetapi tidak kunjung datang. Mereka tak mampu untuk sekedar cek rumah sakit. Untuk sehari-hari aja sepertinya uangnya udah pas-pasan lah. Karjo bosan dirundung kemiskinan. Karjo diam-diam mencari jalan pintas, bukan ke arah kriminal. Karjo memilih untuk mempelajari ilmu hitam. Di desanya hal-hal klinik sudah makanan sehari-hari. Ia juga tak berani tertangkap oleh polisi dan berakhir penjara. Makanya dia gak mau ke arah kriminal. Pencariannya berhenti ketika salah satu pelanggannya bercerita tentang klinik di desanya. Menurut penuturan lelaki asal Klaten itu, di desanya terdapat sebuah sendang yang memiliki energi gaib. Jadi sendang ini kayak kolam gitu loh, kayak laut kecil, bukan laut ya, kayak danau apa ya, genangan air lah, kayak kolam gitu lah pokoknya. Nah, banyak orang sudah terbukti memiliki kekayaan berlimpah ruah setelah bersemedi di sendang itu. Tak ingin membuang waktu, Karjo kemudian membeli 2 tiket bis menuju ke Klaten bersama istrinya. Sang istri pun menurut, ia juga lelah hidup dengan kubangan kemiskinan. Keduanya sangat bersemangat menjemput kekayaan di sendang itu. Sampainya di sendang, Karjo lantas melakukan ritual atau yang disebut ritual pesugihan Bulus Jimbung. Ia sudah menyiapkan kemenyan, candu, nasi tumpeng, dan ayam kampung, minyak wangi,
daging ayam mentah, serta kembang 3 macam. Ia meletakkannya semua di pinggir sendang dan mulai melucuti pakaiannya. Sesaat kemudian, Karjo masuk ke dalam sendang dan bersemedi di pinggiran kolam. Konon katanya, di sendang itu terdapat penunggu berupa bulus putih atau kura-kura berpunggung lunak. Hanya orang-orang yang beruntung yang dapat melihatnya. Bagi mereka yang dapat melihat bulus putih itu, maka segala keinginan akan terwujud. Lalu seketika Karjo mengungkapkan tutur dalam hatinya selama bersemedi di air. Aku ingin kaya, Mbah, punya 7 rumah, 7 mobil, dan 17 toko bakso. Dan aku juga ingin punya 3 anak, Mbah. Ketika bersemedi, air merendam setengah dadanya, menyisakan sebagian kecil dada, leher, dan kepala yang tidak terendam. Sesaat kemudian, Karjo kemudian terciprat air. Ia melihat adanya sosok bulus putih yang berenang ke arahnya. Bulus itu kemudian mengangguk dan berbicara, tapi ada harganya. Di tubuhmu akan muncul bercak putih. Semakin kamu kaya, semakin lebar pula bercak putih itu. Dan ketika bercak putih itu menyelimuti tubuhmu, kamu akan mati. Tutur bulus putih itu dengan suara yang berat. Setelah mendengar jawaban dari bulus putih itu, Karjo lantas bergegas pulang ke ibu kota. Ia menceritakan kejadian itu kepada sang istri yang hanya menurut. Sepulangnya di Jakarta, Karjo dan istrinya kembali berjualan seperti biasa. Meski berjualan seperti yang biasa mereka lakukan, tetapi tetap ada yang berbeda setelah kepulangan mereka dari sendang itu. Jumlah pelanggannya meningkat drastis, tapi tidak terlalu fantastis. Namun, uang simpanan yang ada di gerobaknya bertambah 10 kali lipat. Tiap harinya mereka bisa memanen banyak uang dari situ. Hanya 3 bulan berselang, Karjo berhasil membuka kios bakso pertamanya. Saat itu pula bercak putih pertama mulai muncul di tangannya. Kios pertama itu laris manis. Karjo kemudian membuka kios lain. Dan terus seperti itu. Setiap buka kios baru, kiosnya laris manis. Dan sampai total kiosnya menjadi 17 kios bakso. Hanya dengan kurun waktu 2 tahun. Karjo dan istrinya berhasil mencapai impiannya berkat pesugihan bulus Jimbo. Selama 2 tahun pula, bercak putih yang ada di tubuhnya kian melebar. Bercak yang semula ada di tangan merebak atau melebar sampai ke tubuhnya. Hanya leher dan bagian kaki yang belum tertutupi oleh bercak itu. Bila ditanya, Karjo pun akan menjawab bahwa dirinya memiliki alergi parah. Sudah jadi jutawan, Karjo makin rakus. Dirinya ingin menambah bisnis untuk menambah kekayaannya. Ia berambisi untuk membangun pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Tetapi ia lupa akan perjanjian dengan si bulus putih. Begitu bercak memenuhi tubuhnya, ia akan mati. Bisnis mallnya ternyata laris, dirinya tambah kaya. Sejalan dengan itu, bercak yang ada di tubuhnya pun juga makin banyak. Kini hanya tinggal wajahnya yang belum tertutupi. 1 bulan kemudian, Karjo melihat perubahan di bercaknya. Sejalan dengan kekayaannya yang mengalir deras, bercaknya juga dengan cepat menutupi wajahnya. Dan akhirnya, Karjo memberikan wasiat kepada istrinya. Ini sudah saatnya aku mati. Tolong rawat harta kita dengan baik. Tutur Karjo kepada sang istri. Tak lama kemudian, Karjo meninggal. Sepeninggalannya Karjo, sang istri pun melanjutkan bisnis suaminya itu. Walau sudah teliti menjalankan bisnis,
Nyatanya beragam usahanya bangkrut juga. Bukannya untung, ia malah buntung. Ia harus menjual seluruh asetnya, yaitu 7 buah rumah, 7 mobil, dan 17 kios bakso itu. Dia jual untuk menutupi utang kepada investor. Karena semua bisnisnya itu bangkrut setelah Karjo meninggal dunia. Dan akhirnya sang istri pun kembali hidup melarat dengan ketiga anaknya yang memiliki wajah seperti bulus atau kura-kura. Ya, itulah cerita Karjo yang melakukan ritual pesugihan bulus jimbung. Meski dia berhasil kaya raya, ya keinginannya tercapai semualah. Tapi pada akhirnya dia harus meninggal dunia juga. Dan istrinya pun melanjutkan hidup tanpa Karjo. Balik lagi atau kembali kepada hidup yang miskin. Dan ditambah mempunyai 3 orang anak yang parasnya itu mirip seperti kura-kura. Jadi ya cuman senang sesaat aja, dan akhirnya juga mereka ya sengsara-sengsara juga. Itulah, maka dari video ini semoga kalian yang dengerin radio horor malam ini jangan pernah melakukan ritual pesugihan, walaupun menjanjikan kekayaan atau surga dunia lah, tapi ujung-ujungnya juga pasti sengsara. Oke, terima kasih buat kalian udah dengerin radio horor malam ini. Semoga kalian tambah rezekinya dan mudahkan segala urusan-urusannya. Amin.